Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Sultan Satria dengan NIM 22000184188. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sentiment Analysis of IMDb Movie Reviews Using Logistic Regression. Proyek ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengenalan pola, di mana saya akan menganalisis ulasan film dari situs IMDb untuk menentukan apakah ulasan tersebut bersentimen positif atau negatif menggunakan metode klasifikasi berbasis machine learning. Dalam proyek ini, saya menggunakan Google Colab sebagai platform coding dan eksperimen. Pertama-tama, saya membuat dataset IMDb Movie Reviews yang berisi 50.000 ulasan film. Setiap ulasan memiliki label sentimen, yaitu positif atau negatif. Di sini pada bagian ini merupakan import dataset dengan pet file yang tertera pada gambar di sini. Ini merupakan dataset yang saya ambil dari penyimpanan Google Drive saya dengan nama file mdb dataset.csv. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pertama preprocessing text atau pembersihan review. Pada bagian ini saya melakukan pembersihan teks yaitu dengan mengunduh stop words berbahasa Inggris dari NLTK, membersihkan teks dari HTML, tag, angka, simbol, kemudian mengubah teks menjadi huruf kecil, dan menghapus kata-kata umum atau stop words. Algoritmanya seperti ini. Di sini terdapat library NLTK, yaitu download kalimat umum, yaitu stop words. Selanjutnya di sini ada pembersihan teks dengan fungsi def clean text pada bagian teks. Kemudian di sini ada simbol, kemudian tag HTML, kemudian ada angka dan simbol. Kemudian selanjutnya di sini saya juga mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF vectorizer. Yaitu TF-IDF itu term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Kemudian di sini menggunakan max features 5000 yang artinya hanya mengambil 5000 kata yang penting. Kemudian label positif diubah menjadi true atau one. Kemudian negatif berubah menjadi false atau null. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada tahap pelatihan model. Di sini saya melatih model logistic regression untuk mengklasifikasi sentimen dari ulasan. Kemudian juga di sini terdapat cuplikan hasil evaluasinya. Di sini kita dapat melihat classification report yang menunjukkan precision, recall, dan F1 score. Dengan akurasi model mencapai 88%, yang artinya cukup baik untuk baseline model. Di sini juga saya menampilkan confusion matrix untuk melihat prediksi yang benar dan salah secara visual. Ini menunjukkan bahwa model cukup seimbang dan mengenali sentimen positif maupun negatif. Untuk ide dan kode proyek ini dimulai dengan memuat data dari Kaggle. Setelah itu saya melakukan preprocessing text, yaitu menghapus tag HTML, simbol, angka, mengubah ke huruf kecil, dan menghapus stop words atau kata umum, kalimat umum. Untuk secara logika, prosesnya seperti berikut ini, yaitu mengambil teks, kemudian membersihkan teks, mengubah menjadi angka atau TF-IDF, kemudian melatih model, kemudian uji model, dan evaluasi hasil dengan disertai visualisasi conversion matrix. Saya memilih TF-IDF karena teknik ini memperhatikan seberapa penting sebuah kata dalam dokumen, bukan hanya frekuensinya. Untuk algoritma yang saya pilih, saya memilih logistic regression karena model ini ringan dan cepat, cocok untuk klasifikasi biner seperti ini, mudah dijelaskan dan ditafsirkan. Kemudian setelah model dilatih, saya mengevaluasi menggunakan classification report dan confusion matrix. Hasilnya menunjukkan performa model yang cukup stabil dengan nilai precision dan recall yang baik. Untuk kesimpulan output dan pembelajaran yang didapatkan dari proyek ini, saya belajar bagaimana memproses teks mentah dari review menjadi informasi yang bisa dipahami oleh mesin. Saya juga belajar cara membangun pipeline machine learning, mulai dari pre-processing, vectorization, training, hingga evaluasi. Temuan utama dari proyek ini adalah bahwa model sederhana seperti logistic regression ternyata sudah bisa memberikan hasil yang akurat untuk masalah analisis sentimen. Kemudian untuk proyek-proyek seperti ini bisa diterapkan di banyak bidang.
seperti e-commerce untuk menganalisis review produk, media sosial untuk mengukur opini publik, layanan pelanggan untuk mendeteksi keluhan secara otomatis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.